pertama adalah materi wawasan wiyata mendalam oleh Ibu Wahyu Indah Wirawati. Dan materi kedua kurikulum 13 dan belajar efektif oleh Bapak Selamat Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Indah Wirawati, mengajar di SMP Negeri 2 Tangguh dengan mapel IPA dan SBK. Di sini saya mau mengenalkan wawasan wiyata mandala. Silakan anak-anak menyimak materi wawasan wiyata mandala yang akan ditayangkan. Wawasan wiyata mandala. Wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus saling mengertian dan bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru, ada siswa, timbul PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar atau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar mengajar. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Anjang promosi atau penjualan produk-produk peniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang
bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan kelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. 4. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa rajin belajar, raih penulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak, peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjukkan ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam melaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. 2. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4.
menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. 5. Meminimalisir keterlibatan sekelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa libur sekolah. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. 3. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. 5. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. 6. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekalian, baru saja melihat tayangan wawasan Wiyata Mandala. Dari materi tersebut, Ibu mengharap kalian sebagai peserta didik harus mengenal lingkungan sekolah, terutama sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.